Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai inovasi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Zulfat Baketus Salihah dengan NIM terakhir 127. Kemudian ada Priyoto Medito Sadya dengan NIM terakhir 104. Kemudian ada Rahmadina Windasari dengan NIM terakhir 094 dan yang terakhir Muhammad Dafa Ashari dengan NIM terakhir 117. Next. Baik, inovasi. Nah, bicara tentang inovasi ini ada sebuah kebijakan konvensional yang mana mengatakan bahwasanya ketika perusahaan itu semakin besar, maka terjadinya kehilangan kapasitas untuk mengembangkan inovasi pada bisnisnya. Lantas, hal ini dibantah oleh Eric Ries sebagai penulis buku ini, bahwasanya mengapa sih harus ada inovasi pada sebuah startup ini. Nah, kemudian beliau mengatakan bahwasanya ketika startup ini tumbuh, pengusaha itu harus tahu bagaimana cara menyeimbangkan kebutuhan pelanggan yang ada untuk melayani mereka dan mengelola bisnis yang ada dan juga mengeksplorasi model bisnis yang baru agar perusahaan rintisannya itu dapat berkembang. Lantas, bagaimana sih caranya memelihara inovasi disruptif ini? Nah, inovasi yang ada harus dibangun oleh tim inovasi yang juga kuat agar inovasi ini benar-benar berhasil. Nah, dalam praktiknya, dalam bukunya ini, Eric Ries menuliskan bahwasanya ada 3 atribut yang harus dimiliki agar inovasi ini sukses. Dan yang pertama ialah sumber daya langka tetapi aman. Nah, seringkali para pemimpin divisi dalam organisasi besar itu menggunakan politik untuk memperoleh anggaran sebesar mungkin dan juga mereka juga dengan adanya anggaran ini mereka juga mempunyai resiko yang besar juga. Nah, politik di sini bahwasanya berarti mereka kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah dalam mempertahankan bisnisnya ini dari departemen lain. Sehingga ketika mereka kalah, resiko kehilangan anggaran sebesar 10% ini kerap kali terjadi. Namun, lain halnya dengan startup yang mana memiliki sedikit modal tapi aman. Sehingga startup ini sangat jarang untuk kehilangan anggaran sebesar 10% secara tiba-tiba karena independen. Next. Dan yang kedua adalah otoritas pembangunan independen, yang mana dalam hal ini startup itu membutuhkan otonomi penuh untuk mengembangkan dan memasarkan produk barunya dengan mandat yang terbatas. Dan mereka itu harus dapat memahami dan melakukan eksperimen tanpa mendapatkan terlalu banyak persetujuan. Sehingga tim startup sendiri itu harus be completely dan cross-functional yang mana hendaknya mereka itu memiliki perwakilan penuh di setiap waktu, di setiap departemen mereka untuk terlibat dalam pembuatan atau peluncuran produk baru mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan untuk atribut terakhir yaitu saham pribadi dalam hasil. Dalam sebuah usaha baru yang berdiri sendiri, ini biasanya dicapai melalui opsi saham atau bentuk kepemilikan ekuitas lainnya, di mana sistem bonus harus digunakan sebagai gantinya. Insentif terbaik terkait dengan kinerja jangka panjang dari inovasi yang baru. Next. Nah, sebuah startup juga perlu untuk membuat platform sebagai uji coba. Penting untuk fokus pada pembentukan aturan dasar di mana tim startup otonom beroperasi dalam dasar melindungi organisasi induk serta adanya rational fears. Next. Nah, rational fears atau ketakutan rasional ini sendiri itu terjadi saat tim yang bertanggung jawab atas segmen perusahaan merasa cemas bahwa ini akan mengurangi hubungan yang ada dengan pelanggannya.
Perusahaan ini bukanlah startup kecil yang acak tanpa ada ruginya, tetapi usaha yang udah mulai besar pun juga memiliki ketakutan rasional. Next. Dan sebuah startup pun juga harus mengetahui konsekuensi dari bahaya menyembunyikan inovasi di dalam kotak hitam. Tanpa kemampuan untuk bereksperimen dengan cara yang lebih efisien, suatu perusahaan akan akhirnya mengalami nasib yang sudah digambarkan dalam The Innovator's Dilemma, di mana keuntungan dan margin yang semakin tinggi dari tahun ke tahun akan mengakibatkan bisnisnya tiba-tiba runtuh jika tidak ada inovasi yang baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada membuat inovasi sandbox, menciptakan sebuah mekanisme untuk memberdayakan tim inovasi secara terbuka. Ini adalah salah satu jalan menuju budaya inovasi yang berkelanjutan, dikarenakan perusahaan akan menghadapi budaya inovasi yang berkelanjutan dari waktu ke waktu, dan dikarenakan perusahaan menghadapi ancaman eksistensial yang berulang. Lalu metode-metode dari inovasi sandbox itu berupa setiap tim dapat membuat eksperimen uji terpisah yang sebenarnya hanya menampilkan bagian kotak pasir dari produk, layanan, segmen, atau wilayah pelanggan tertentu. Satu tim harus melihat seluruh eksperimen dari awal ke akhir. Tidak ada eksperimen yang dapat berjalan lebih lama dari jumlah waktu tertentu. Tidak ada eksperimen yang dapat menampilkan lebih dari jumlah pelanggan yang ditentukan. Setiap eksperimen harus dievaluasi berdasarkan satu laporan standar yang terdiri dari 5 hingga 10 metrik yang dapat ditindaklanjuti. Setiap tim yang bekerja di dalam kotak pasir dan setiap produk yang dibuat harus menggunakan metrik yang sama. Dan yang terakhir, setiap tim yang membuat eksperimen harus memantau metrik dan reaksi pelanggan saat eksperimen sedang berlangsung dan membatalkannya jika terjadi bencana. Lalu selanjutnya, ada memegang tanggung jawab tim internal. Dengan tim startup internal, urutan pertanggungjawabannya sama, yaitu membangun modal ideal dari gangguan yang diinginkan yang didasarkan pada pola dasar pelanggan, meluncurkan produk, minimum yang layak untuk menetapkan baseline, dan kemudian mencoba menyesuaikan mesin agar lebih dekat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Rahmadina Windasari dengan 3 NIM terakhir 094 akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya adalah mengembangkan portofolio manajemen. Jadi ketika pelanggan pertama baru diperoleh dan pasar baru ditaklukkan, maka produk menjadi bagian dari wajah publik perusahaan dengan implikasi penting bagi PR, pemasaran, penjualan, dan pengembangan bisnis. Lalu setelah pasar untuk produk baru mapan, prosedur menjadi lebih rutin. Next. Selanjutnya adalah pengusaha adalah judul pekerjaan. Kewirausahaan dapat dianggap sebagai karir yang layak bagi seorang inovator. Karena di mana selain menjadi seorang manajer, seorang inovator juga merangkap sebagai seorang pengusaha. Jadi setelah inovator menginkubasikan produk ke dalam kotak pasir inovasi, produk tersebut akan diintegrasikan kembali ke organisasi induk. Dan tim yang lebih besar akan dibutuhkan untuk mengembangkan produk tersebut. Jadi dalam prosesnya, tim ini membutuhkan kepemimpinan seorang inovator yang bekerja di kotak pasir, sehingga hal ini akan memberikan dampak yang positif bagi seorang inovator karena akan memberikan kesempatan bagi seorang inovator untuk dapat melatih anggota tim baru dengan gaya kerja mereka. Next. Kotak pasir inovasi akan terus bertumbuh dan akan memperbesar cakupannya, sehingga akan menghasilkan perubahan yang membuat manajer senior harus memperhatikan beberapa hal. Lalu bekerja di kotak pasir inovasi ini sama halnya dengan mengembangkan otot startup, yang mana pada awalnya dilakukan secara sederhana dan pasti akan banyak mengalami kegagalan, namun dengan seiring berjalannya waktu akan menunjukkan keberhasilannya. Namun pada akhirnya sistem inovasi akan menjadi korban atas keberhasilannya sendiri, sehingga tim membutuhkan kotak pasir inovasi baru untuk bermain. Next. Selanjutnya menjadi status quo. Perubahan yang diterima oleh para inovator, transformasi mereka real ke perwujudan status quo.
Jadi ketika ide-ide yang muncul ternyata bukan bagian dari budaya dominan, maka hal yang harus dia lakukan adalah terus mendorong ide-ide tersebut. Yang mana hal ini akan memicu suatu bentuk kompromi. Semakin radikal idenya, maka akan semakin besar kemungkinan kompromi yang masuk akal akan lebih dekat dengan tujuan sebenarnya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang terus-menerus untuk mempertimbangkan saran dengan serius. Bisa di next. Jadi, lean startup yang diadopsi sebagai taktik yang pasti tidak akan berhasil, karena dalam lingkungan startup, segalanya akan terlihat salah. Kecenderungan dalam menyalahkan sistem baru atas masalah yang muncul akan timbul jika kita mengadopsi cara kerja yang baru. Karena itu, kita harus dapat memperkirakan hasil dari perubahan tersebut untuk mengetahui apakah masalah yang muncul benar-benar masalah. Next. Sekian penyampaian dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.